Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun antum berada, semoga antum selalu sehat, selalu berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma antum, tapi keluarga antum, teman-teman antum, sahabat-sahabat antum yang ada di sekitar antum yang baik sama antum, semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik. Setiap tahun kita pasti menjumpainya, setiap tahun kita pasti melakukannya, setiap tahun pasti kita akan bersenang-senang untuk melakukannya. Bahkan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengenai apa yang dilakukan setiap tahun tersebut. Kita pasti akan melewatinya. Dan apakah kita mau ikut serta dalam hal tersebut? Yaitu masalah apa? Masalah berkurban. Pasti teman-teman sudah sudah pasti sering mendengar, bukan sering mendengar, sering melakukan hal tersebut. Apalagi teman-teman yang mungkin yang memiliki ekonomi di atas lah, bisa dikatakan seperti itu. Insya Allah pasti sering melakukan. Dan semoga setiap amalan antum tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga teman-teman pembahasan khusus lagi yang lain. Bahkan ada orang yang berkurban namun dia tidak mendapatkan kurbannya. Nah, kalau itu nanti pembahasan yang lain teman-teman. Kalau sekarang kita akan membahas secara lebih simpel lagi tentang kurban ini. Saya akan membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran ini menjelaskan untuk kita berkurban. Dan ayatnya sering sekali kita temui dan mungkin banyak dari teman-teman yang sudah hafal. Karena memang di dalam satu surah ini ayat cuma 3 ayat di dalam satu surah itu. Yaitu saya bacakan teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu 3 ayat dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kautsar. Teman-teman pasti sering mendengarkan nama surahnya dan mungkin semua dari teman-teman sangat mudah sekali untuk menghafal ini. Jadi saya yakin teman-teman sudah menghafal itu. Jadi artinya ayat 1, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Di ayat keduanya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jadi titik beratkan kita pada kesempatan ini, yang menjadi titik beratnya itu ya, di ayat 2 ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita yang pertama untuk mengerjakan salat, yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berkurban. Ini bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman. Jadi bagi antum-antum yang mungkin ada uang yang berkecukupan mungkin dan sebagainya, mungkin juga bisa mengeluarkan uang-uang antum untuk berkorban. Tapi bagi yang belum, ya mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan antum untuk tetap bersabar dulu untuk mengumpulkan uang. Dan nanti ada waktu tertentu, pada saat tertentu, pada waktu yang tepat, antum bisa melaksanakan kurban. Dan semoga teman-teman semua kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk berkorban terlebih dahulu. Akan lebih baik seperti itu.
Karena teman-teman, khasiat dari berkurban ini atau manfaat dari berkurban ini sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan begini, ada hadisnya, nanti teman-teman bisa cari juga. Tapi intinya beliau mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti, apa yang kita sembelih itu akan datang dengan lengkap. Tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dari apa yang kita korbankan, tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya akan datang pada hari kiamat sebagai saksi untuk kita. Dan bahkan darahnya itu akan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum darahnya itu jatuh ke dalam tanah atau di bawah tanah. Itu saking luar biasanya. Tapi teman-teman, kita harus luruskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin berkurban untuk beribadah kepada Allah. Semoga dengan kurban tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gitu teman-teman. Jadi kalau ada kita punya kesempatan, terkhusus pribadi saya sendiri, mari kita berusaha untuk berkurban. Walaupun saat ini mungkin ya kita sebagai mahasiswa masih sulit rasanya untuk berkurban. Tapi tidak salah juga bagi kita untuk berusaha, yaitu simpan uangnya, tabung uangnya di celeng antum semua, berapapun uangnya, ya baik 10.000 atau berapapun, sehingga nanti di tahun berikutnya kita bisa mengambil celengan itu dan memberikan kurban, dan kita berbagi kesenangan dengan masyarakat yang mungkin kurang mampu atau mungkin kehidupan ekonominya di bawah kita. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ada sesuatu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan atau mungkin ceritakan pada kesempatan kali ini, dan semoga ini menjadi motivasi untuk kita untuk selalu setiap tahunnya kita beribadah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kurban tersebut. Jadi begini teman-teman, saya tuh pernah nonton salah satu video pendek yang dikirim di WhatsApp group gitu. Mungkin teman-teman juga pernah, mungkin saya yakin ya, mungkin teman-teman juga pernah mendapatkannya, atau mungkin pernah ada di HP-nya antum terus antum tidak buka. Ya kalau itu nggak tahu lagi soal itu. Jadi gini, ada salah satu wanita, atau lebih khusus lagi salah seorang perempuan lansia berumur 74 tahun. Beliau setiap tahunnya tidak pernah meninggalkan yang namanya berkurban ini. Beliau ini adalah seorang yang sangat bisa dikatakan tidak mampu, salah satu orang yang tidak mampu di kampung tersebut. Tapi setiap tahunnya beliau selalu melaksanakan atau menunaikan ibadah kurban ini. Kalau seandainya kita mau beralasan, kalau misalkan seandainya beliau itu mau beralasan bahwa beliau itu tidak mau berkurban karena rumahnya kurang bagus, lantai rumahnya itu tidak ada keramiknya seperti rumah antum-antum, tidak ada seperti AC, tidak ada kulkas dan sebagainya. Banyak sebenarnya alasan beliau untuk tidak melaksanakan kurban, karena memang beliau sangat tidak mampu. Tapi beliau itu sangat luar biasa karena setiap tahunnya melaksanakan ibadah kurban ini. Bahkan yang paling menarik sekali dalam video tersebut, ada orang yang bertanya kepada nenek tersebut dengan bahasa Jawa. Pada saat itu saya juga kurang paham, namun ada tulisannya di bawah sehingga kita bisa memahami apa yang terjadi atau apa yang didiskusikan pada kesempatan itu atau yang dibicarakan pada kesempatan itu. Orang ini bertanya sama nenek tersebut, kenapa sih nenek ini sampai berkurban setiap tahun? Apakah nggak sayang uangnya? Nenek kan kehidupannya mungkin
belum memiliki banyak uang. Terus apa jawabannya gitu? Yang mungkin juga menjadi teguran untuk kita. Beliau mengatakan bahwa saya pengen ketika nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah. Masya Allah, tidak memiliki banyak ilmu, tidak memiliki banyak kemampuan dalam hal ini uang, ekonomi, tapi beliau memiliki rasa takut di dalam hatinya ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak baik, atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketidakbaikan, ya kira-kira itu. Dan ini sangat menjadi motivasi untuk kita, terkhusus untuk saya pribadi, untuk mari sama-sama kita berusaha niatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dengan melaksanakan kurban itu. Tahun ini belum kita bisa lakukan, tahun depan kita usahakan kita harus lakukan, gitu teman-teman. Dan beliau di dalam video itu dikatakan bahwa beliau mengatakan, mohon maaf saya sambil mengingat-ingat sedikit. Beliau mengatakan bahwa dalam hal kurban itu bukan masalah kemampuan, tapi masalahnya kemauan. Masya Allah. Bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan. Berarti kalau seandainya kita tidak mau, maka kita tidak akan pernah mendapatkan. Kita tidak akan pernah melakukan, walaupun kita punya uang banyak, karena tidak ada keinginan di dalam hati. Tapi kalau sudah ada keinginan di dalam hati, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Nah, oke, teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita, selalu memberikan kita kesehatan untuk mengumpulkan puin-puin uang kita untuk sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan uang tersebut kita dapat berkurban. Tahun ini mungkin belum bisa berkurban, kita mungkin hanya bisa bersedekah kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga di tahun depan kita dapat membeli kambing dan dapat berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua amal kita tersebut, semua bentuk ibadah kita tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pelindung atau penolong dan juga syafaat nanti buat kita di yaumil qiyamah. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya pribadi sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bukan cuma buat antum, terkhusus buat saya pribadi. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.